Di pertanian organik itu kan, atau pertanian alami itu, kita fokusnya tuh ke tanah atau ke lahan. Jadi lahan inilah yang harus kemampuan untuk menyuburkan tanaman inilah yang harus dijaga di lahan. Nah, untuk meningkatkan produktivitas misalnya lahan sawah, ya tentu tanahnya harus disuburkan. Dan biasanya kalau teman-teman petani alami itu menggunakan kompos alami, membuat kompos untuk mengembalikan kesuburan tanah. Dan itu memang yang pilihan satu-satunya, itu tanahnya yang harus disuburkan kembali kalau mau produktivitas kembali meningkat. Ya, saya kira untuk sementara ini di pertanian kan memang mainstreamnya infrastruktur yang tersedia itu infrastruktur pertanian konvensional yang menggunakan bahan pupuk kimia, pestisida, dan seterusnya. Nah, yang saya kira untuk pemerintah perlu juga punya infrastruktur lain selain memfasilitasi infrastruktur yang memang orientasinya ke organik. Ya misalnya kalau tadi itu mengembangkan biogas misalnya, dan selurinya bisa dimenggunakan pupuk. Kemudian atau juga membangun rumah-rumah kompos di berbagai tempat. Itu yang saya kira masih sangat kurang, karena infrastrukturnya itu tidak cukup tersedia. Yang ada kan yang konvensional itu. Nah, misalnya pengelolaan sampah organik, obat sampah misalnya, itu kan semua bisa dimanfaatkan sampah-sampah organiknya, dan itu perlu infrastruktur. Dan kalau petani yang harus menyiapkan, ya lumayan berat. Harusnya memang pemerintah yang menyiapkan ini infrastrukturnya dari hulu ke hilir sehingga mudah diakses petani. Saya kira itu yang menurut saya penting. Di samping juga soal pasar. Nah, pasar sementara teman-teman ya mereka bekerja sendiri untuk mencari pasar-pasar organik atau alami. Itu sejauh ini dukungan pemerintah ya memang masih cukup kurang dalam soal pemasaran. Kan biasanya pasar-pasar tertentu yang menengah ke atas lah, dan itu kan perlu perlu dibantu untuk pasarnya supaya kelihatan terbuka. Kan ini pasar produk alami, beras alami atau beras organik ini kan menurut saya itu masih sebagian itu masih pasar silent, pasar diam. Mereka butuh tapi tidak tahu mau di mana. Contoh paling gampang, di belakang rumah saya itu ada yang beli beras alami, tapi yang jual orang Kuningan sana, orang Campurjo. Dia tidak tahu kalau saya punya barang itu, tahunya dari sana, karena yang dari Kuningan itu dia menjadi reseller. Nah, kok di belakang rumah saya yang beli? Artinya kan banyak konsumen ini yang tidak tahu bahwa produk itu ada, dan ya itu tadi. Saya kira infrastrukturnya mulai dari pengolahan sampai ke pasar panen, di pemasaran, dan seterusnya. Itu yang saya kira perlu pemerintah lakukan untuk mendukung swasembada pangan berbasis organik ini atau berbasis pertanian alami. Kalau penelitian secara lebih ini ya memang mungkin belum perlu diteliti lebih jauh. Tapi kalau dari sisi kesuburan tanah mungkin tidak mengganggu, tapi yang lebih rumit itu kan gangguannya terhadap pengambilan air di lahan, misalnya ikut masuk ke dalam lahan dan menindih tanaman-tanaman padi yang masih sangat muda, umur 1 minggu sampai 10 hari ke bawah. Itu kan kalau ada itu ya ikut tertindis. Saya kira menurut saya, dan itu juga pengalaman yang saya juga pengguna popok, tapi menurut saya anak saya waktu masih balita ya relatif sangat sedikit popok yang digunakan. Kalau saya hitung-hitung ya mungkin tidak sampai 100-an lah mungkin satu anak. Nah, ini yang penting perlu edukasi untuk mengurangi penggunaan popok balita. Ada yang menurut saya tidak dipahami banyak orang tua yang punya balita, bahwa anak balita itu, anak 2 tahun itu adalah anak yang pembelajar yang sangat cepat dan cerdas.
dia akan sangat cepat mempelajari sesuatu. Nah, dalam soal popok ini yang salah menurut saya, keliru menurut saya. Sebagian orang tua menganggap anak ini tidak mampu belajar cepat. Misalnya dalam soal BAB dan pipisnya. Nah, kalau anak-anak ini dilatih setiap pagi, misalnya dia bangun pagi langsung dibawa ke kamar kecil, di jongkok, diajari jongkok di kloset, kencing atau tidak kencing, BAB atau tidak, ya mereka dilatih begitu bangun dibawa ke kamar kecil. Nah, itu dalam waktu singkat mereka anak-anak ini akan terbiasa, tidak akan mau buang pipis, tidak mau BAB kalau tidak di kamar kecil. Mereka terbiasa begitu, jadi dia pasti, orang tuanya yang pasti tahu gejala, karena dia akan rewel kalau dia tidak ke kamar kecil kalau mau pipis, dia akan rewel. Nah, itu sudah secara naluri orang tuanya, terutama ibunya misalnya, itu kan paham, dan oh berarti dia mau kencing nih, dia bawa, sehingga dia jumlah popok yang dipakai kecil sekali, sedikit, karena dia akan gelisah kalau dia tidak buang air kecil di kamar mandi. Bahkan dalam keadaan pakai popok pun, kalau dia mau kecil, dia akan tarik-tarik karena mau kencing, mau pipis. Itu pengalaman saya langsung itu. Nah, jadi saya tahu persis. Jadi ya kecil sekali. Itu popok yang banyak itu pada saat keluar ke tempat lain yang tidak bisa. Tapi kalau di rumah, jarang sekali pakai popok. Hampir tidak pernah pakai popok di rumah. Nah, sebagian anak kan malah sepanjang hari itu pakai popok. Bahkan ada kasus yang saya temukan, tidak bisa BAB kalau tidak pakai popok. Jadi kalau misalnya sementara tidak pakai popok, dia mau BAB, rewel sekali, harus pakaikan popok. Jadi kan malah menggunakan popok pada porsi yang sudah tidak seharusnya lagi dipakaikan popok kalau mau BAB, karena rewel, minta, saking terbiasanya pakai popok, buang air kecil, BAB itu sambil pakai popok, ya hanya demi menjaga keamanan, kebersihan tempat. Padahal ya itu tadi, ini harus dilatih. Begitu mereka, hanya butuh waktu singkat, mereka terbiasa, dan kita akan bisa dengan mudah mendeteksi, oh ya dia mau buang air kecil, ya sudah dibawa ke kamar kecil. Seperti orang dewasa yang ke kamar kecil pada saat mau buang air kecil. Itu yang poin pentingnya. Kita harus menganggap anak kecil ini pembelajaran cerdas, pembelajaran sangat cepat. Dia sangat mudah beradaptasi, dan saya kira adaptasi tadi itu mengajari anak-anak untuk terbiasa buang air kecil atau BAB di kamar mandi itu akan sangat cepat, dan itu akan sangat mengurangi penggunaan popok di kehidupan balita itu.